Low touch itu adalah distancing itu pasti. Bukan jarang dibelai, bukan ya, low touch. Low touch. Ya, bisa jadi itu jabla ya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Agus sopo? Agus Rianto Mas. Agus Rianto. Wong Jawa to berarti. Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Istilahnya asik itu ya. Puja Kesuma ini saya baru masuk ke Lampung pada saat itu tahu Puja Kesuma apa itu? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau saya kan ini apa? Perantau. Oh, bukan Jawa juga tadi. Selamat datang Mas Agus Rianto. Hari ini hadir di podcast ngomongin apa aja. Jadi Mas Agus ini adalah penggiat UKM, betul? Ya, penggiat UMKM atau ya kan ada mikro. Jadi kalau mulai dari UKM kecil yang di bawahnya kecil nggak masuk UMKM berarti ya, usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi yang saya tertarik itu adalah go virtual, Pak. Kaget saya. Apanya yang divirtualin? Produknya udah jelas dikonsumsi secara real. Itu kan virtual. Gimana itu? Sentuhan virtualnya ada di mana, Pak? Jadi sebenarnya apa itu langsung tuh? Ya istilah go virtual ini sebenarnya satu istilah yang kebetulan kami komunitas belum nemu nama yang pas. Jadi daripada komunitas ini nggak ada namanya, kita kasih nama go virtual aja dulu deh. Ntar namanya yang nama yang inkrah yang kita sepakati ntar belakangan. Dan sampai sekarang sebenarnya komunitas yang kami gerakan ini belum punya nama. Nah terus terkait dengan go virtualnya tadi, kita ini kan menghadapi satu kondisi yang mungkin belum ada contohnya dalam sejarah pandemi ini. Ada contohnya tapi itu ditarik mundur sampai tahun 1918 pandemi flu di Amerika. Itu mungkin contoh terdekat situasi yang kita hadapi sekarang pandemi flu, terus wabah pes, dan sebagainya. Ya. Tetapi beda, ini kayaknya hampir semua gagap. Ya. Seluruh dunia gagap, nggak tahu apa yang mesti dibikin. Berlomba-lomba semuanya saat ini adalah riset cari vaksinnya. Kayaknya vaksin adalah jawabannya. Nggak tahu. Semua bener nggak? Iya. Tapi kita nggak masuk ke situ lah. Nggak. Oke, jadi gini. Tadi yang ditanya go virtual tadi sebenarnya ada satu frasa juga. Dia UMKM dan go virtual itu sebenarnya kata kuncinya. Kenapa kita concern di UMKM? Karena sebenarnya dari pengalaman ya, walaupun saya bukan orang ekonomi, tapi UMKM ini sebenarnya di Indonesia sudah 2 kali membuktikan mampu melewati masa-masa yang krisis 98-2008. Itu apa? Itu yang relatif lebih bertahan untuk menopang daya tahan ekonomi suatu negara itu kan usaha mikro, kecil dan menengah. Itu faktanya sudah begitu. Cuma ada yang mereka bisa survive. Nanti saya juga bisa jelasin kenapa ini adalah survive gitu kan. Tapi kenapa itu digandeng dengan go virtual? Ini kondisi ini luar biasa. Saya bilang belum ada contohnya kan. Belum ada contohnya dalam sejarah kita lahir lah mungkin ya. Selama kita hidup, ketika pergerakan harus dibatasi, kontak harus dibatasi. Otomatis ketika kita bicara ekonomi kan itu karakternya pertama harus low touch, rendah sentuhan, jarak. Low touch. Low touch itu adalah distancing itu pasti. Bukan jarang dibelai, bukan ya, low touch. Bisa jadi itu jabla ya. Bukan ya. Itu jadi ekonomi kita itu pertama harus berkarakter low touch, yang kedua kontak free atau bebas kontak kalau bisa, atau low contact lah, agak moderatnya ya, low contact. Free touch enggak juga? Enggak, masih ada sentuhan tapi low, enggak terlalu banyak kita berkerumun di pasar, enggak terlalu banyak kita berkerumun di kantor. Yang ketiga ya itu low rendah kerumunan gitu. Nah itu kenapa harus go virtual? Yang tadinya kita ingin beli sesuatu, udah nyetar motor keluar pasar, enggak, bentar lihat dulu HP-mu. Siapa tahu tetanggamu masang status WA jual sesuatu, Anda nggak perlu datang ke kerumunan pasar. Lihat dulu Facebook temenmu, lihat dulu Instagram temenmu, coba search di Google dulu, siapa tahu ada gitu. Itu makanya semua produk-produk itu kita dorong, kita motivasi mereka, kita edukasi mereka untuk lebih melek pemasaran secara digital. Dipasarkan melalui gadget. Pokoknya dunia maya. Entah itu platform WhatsApp, Facebook, atau platform yang lain sebenarnya bisa dijangkau, tidak perlu datang. Saya butuh barang kamu, bisa diantar enggak, atau bagaimana,
komunikasi, bisa closing di situ, that's the point. Kenapa itu go virtual? Go virtual. Terus mungkin kalau sampean kan tinggal di kota itu nggak aneh, tapi Mas Bo, kami tinggal di desa, hal itu tidak aneh. Tantangannya gede loh, mengedukasi masyarakat di daerah tentunya ya. Saya rasa di kota pun saat ini semuanya peralihan diedukasi untuk merubah gaya apa ya, entah itu gaya komunikasinya, gaya belanjanya. Konsumsi wajib tinggi. Pemerintah mengarahkan supaya tinggi. Makanya kayak hal-hal yang sifatnya kayak pemilu, kenapa nggak ditunda? Karena di situ ada tumbuh masalah perekonomian juga di situ sebenarnya. Konsumsi harus tinggi, tetapi sentuhan dibatasi. Itu adalah strateginya go virtual. Kalau di kota udah biasa dan mungkin udah lama. Saya kalau malam-malam ini Mbak Soto ini masih bukan nggak? Udah biasa. Ya kan gitu. Yang gogo itu ya. Tapi saudara-saudara kita di desa sebagian itu baru bisa menggunakan HP yang smart ini dengan cara yang tidak terlalu smart, cuma bisa telepon, WA, SMS dan seterusnya. Tapi mereka nggak tahu bahwa ini bisa jadi senjata untuk ya walaupun kita ngumpet jualan keripik di ujung gang, sebenarnya bisa membuat orang di dunia maya tahu bahwa kita jualan keripik di situ. Yang bagus, yang enak. Kira-kira gitu, makanya kita sebut sementara ini go virtual. Nanti kalau nemu nama yang lebih bagus kita namain lebih. Tetapi nggak apa-apa, go virtual taruhlah ini cuma sekedar brand. Dengan era yang sudah lagi dihadapin, era yang lagi dihadapin itu kayaknya yang paling ideal adalah menggunakan cara virtual. Seperti itu. Nih, Mas Agus, saat ini yang lagi Mas Agus ini pemilik brand dari seluruh produk yang ini terdisplay ada beberapa. Sorry ya, kalau memang ini kita lihat satu persatu. Ini kebetulan yang ada di rumah. Kebetulan yang ada di rumah. Ini produk sendiri bukan? Bukan, ini hadiah, boleh dibilang apa ya, pemberian dari teman-teman saya pelaku UMKM ketika saya datang silaturahmi dan ke sana itu kadang-kadang kurangnya, Mas monggo dibawa gitu. Saya baca ini Mas. Iya. Lambarku, kopi bubuk original petik merah. Ya, ini kayaknya ini perlu diproduksi oleh PO Kopi Hitam Lambar. Nah ini teman-teman dengan gaya style natural proses seperti ini. Nah, oke. Karena gini Mas Agus, di podcast yang kali ini kita pengen menggerakkan juga, karena ini menginspirasi juga pada saat Mas Agus sudah submit mau pengen ngobrol di channel kita, ngomongin apa aja. Nah, tapi tamunya kan UMKM nih, penggiat UMKM, makanya saya terbesit juga niatan juga membuka kesempatan kepada teman-teman semua yang punya produknya bisa diiklankan di sini. Matur nuwun. Alhamdulillah. Justru kita juga pengen channel ini memberikan manfaat sih, itu aja, bukan cari apa-apa. Paling enggak pada saat di sana ada peluang untuk mengenakan produk. Saat ini kalau memang Mas Agus adalah dari Lambar, mungkin dari Lambar akan berbondong-bondong juga menyampaikan contoh produknya dengan foto. Ntar hubungi lewat WA saja. Oh iya boleh, berarti Mas ya, berarti kalau di sini agak direpotin teman-teman. Apa? Nanti Mas Heri yang jawab. Oh iya. Enggak. Mas Heri adalah sahabat-sahabat kita juga. Nggak tahu nanti siapa yang saya sendiri paling pasti. Saya bacain lagi biar teman-teman yang punya produknya merasa Tapi bentar Mas, ini mohon maaf bagi yang teman-teman produknya belum sempat saya bawa karena ini sangat dadakan, bukan berarti saya mengunggulkan. Menyusul lewat nyusul ya. Kopi jahe. Nah, kopi jahe Lambar, produknya sama berarti. Oh iya, produsennya sama, ini yang beda. Ini produknya sama, kopi jahe ini sebenarnya Arabik, di Arab. Saya di kampung saya kopi jahe ini sangat terbiasa saya menggunakan kopi jahe. Ada rempah-rempahnya apa begitu, Arabik biasanya yang Timur Tengah. Ini yang terakhir saya bacain kopi robusta cap Gunung Tangkit.
Terima kasih sudah menghadirkan produk ini di podcast Ngomongin Apa Aja. Bagi yang berminat silakan dilihat. Nah, ini packagingnya. Oke, Mas Agus. Mas Agus sendiri punya produk sendiri atau bagaimana saat ini? Sejauh ini tadinya baru bercita-cita untuk berwirausaha juga di samping saya menjalankan tugas sebagai ASN, tapi tiba-tiba boleh dibilang saya ketiban mandat ini dari Pak Bupati untuk gerilya relawan seperti itu. Gerilya, dan ini betul-betul relawan, kami ngerekrut orang-orang penggerak relawan ini ya. Jadi saya nggak punya produk, jadi pernah ditanya, loh emang sampai produknya beliau? Produknya kepala daerah, bupati? Oh bukan, ini pegiat UMKM semua ya? Enggak, gagasan ininya, ada gerakan membangkitkan UMKM ini. Jadi saya cerita kronologisnya. Asik. Saya cerita kronologisnya, jadi siap. Sebelumnya ini kan Mas Robi, Mas Sartoni yang ada di sini, itu kami sebelumnya ada di komunitas pemberdayaan, bukan komunitas lah, kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya di dunia yang sama sekali berbeda. Saya kalau kata Sidul itu seorang tukang insinyur sebenarnya. Tukang insinyur. Terus kira-kira emangnya nyambung sama yang begini-begini. Jadi waktu ada yang saya nanya gitu, dulu Muhammad Ali waktu ngalahin George Foreman memang yang latihnya meyakinkan bentuknya gitu, perutnya gendut, ternyata enggak. Jadi sehebat apapun pelaku itu dia butuh coach kan. Nah saya sebenarnya diposisikan oleh teman-teman itu sebagai coach. Saya sendiri mungkin kalau suruh dagang mungkin belum tentu bisa, tapi saya bisa nunjukkan. Bisa dikatakan coachnya ini memotivasi ya tugas. Iya, motivator. Ya. Jadi saya kembali ke kronologi tadi Mas ya. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang kita bilang nggak biasa tadi, situasi ini cukup menekan. Saya awalnya bicara dengan 2 orang konsultan yang rutin ke kantor saya, dan saya bilang apa yang mau kita lakukan, tiba-tiba kita disodorin dengan satu kondisi yang namanya new normal. Apa yang kita prepare untuk ini? Sementara pertama hantaman pandemi, kedua hantaman resesi. Apa yang mau kita lakukan di kampung kita? Itu kampung teman saya, itu kampung halaman saya. Jadi saya punya gagasan begini. Saya kira untuk menghadapi hantaman resesi ini salah satu peluang kita untuk bertahan adalah menggiatkan UMKM ini. Itu peluang itu belum tentu bisa kita ambil Mas kalau. Betul. Ya, belum tentu. Peluang ada. Ya tergantung kita excellent nggak eksekusinya kan begitu. Iya. Jadi karena kedua orang konsultan tadi juga punya akses untuk bicara dengan Pak Bupati, saya minta tolong sampaikan ini sumbangsi saya sebagai warga biasa, bukan secara kedinasan. Sebagai warga Lampung Barat saya ingin mendukung. Di luar fungsi ASN ya? Di luar fungsi ASN. Oke. Ya, jadi akhirnya si konsultan yang saya ajak ngomongkan, Pak, daripada saya mumet nyampe ini salah, jenengan aja langsung ada Pak Bupati. Nah, terus? Akhirnya saya bercerita dengan Pak Bupati, dokumentasinya juga ada di bahwa saya kira ini peluang kita Pak untuk mendorong, kita punya banyak produk-produk unggulan, kita bisa edukasi mereka untuk lebih melek pemasaran digital dan sebagainya, untuk menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas gitu kan. Betul. Kita hubungkan mereka dengan, kan kalau itu di dunia maya kan setidak-tidaknya jangkauannya pasarnya, peluangnya juga lebih besar misalnya. Terus Pak Bupati bilang, terus anggarannya dari mana? Dan memangnya kamu bisa didik emak-emak di rumah yang gaptek itu? Mohon maaf Pak, memang tugas kita untuk mendidik yang gaptek menjadi tidak, melatih mendidik untuk tidak gaptek itu. Anggarannya dari mana? Kalau itu pertanyaan Bapak, tergantung. Kalau ini mau dieksekusi oleh OPD ya monggo. Tapi beliau berkehendak, coba kamu buktikan bahwa gagasan kamu itu bisa dilaksanakan. Ya sudah Pak, saya pamit, saya ngerekrut relawan ya Pak. Jadi sebulan dari pertemuan itu kami launching, menyelenggarakan diskusi awal tentang, waktu itu judulnya menggagas pasar virtual Lampung Barat. Beliau Pak Bupati datang langsung. Disitulah saya minta restu kepada Pak Bupati untuk kami rekrut relawan Pak, karena memang ya anggaran juga nggak ada. Terus kalau relawan biasanya lebih fleksibel ya, nggak terikat sama anggaran. Pokoknya hari Sabtu Minggu saya gerilya ngumpulin teman-teman yang seide dan seterusnya. Actionnya adalah gerilya tadi itu ya. Gerilya. Saya ngajak istri saya juga. Seluruh effort kita maksimalkan ya. Iya. Akhirnya dari Pemda dapat bantuan. Ya, sekarang otomatis sudah melihat. Jadi alhamdulillah respon Pemda juga sangat baik ketika melihat dilihatnya sudah muncul. Kemudian kami mulai difasilitasi, pertama masalah legalitas dan perizinan itu mulai didata oleh UMKM. Terus apa CV atau koperasi atau apa?
dia usaha rumahan kan izinnya mungkin hanya izin usaha mikro kecil menengah, ada namanya UMK, dan itu persyaratannya sangat mudah bisa diselesaikan di level kecamatan. Hanya kita perlu mengedukasi. Jadi mereka yang dibuatin perizinannya, mereka para pengusaha UMKM ini. Iya. Nah, sebagai penggeraknya sendiri tidak membuat itu kan, tapi mereka sendiri pelakunya langsung. Ini yang punya produknya. Ini semuanya wajib membuat legalitas. Enggak, kami tidak mewajibkan, tapi lebih ke memotivasi bahwa legalitas ini sangat penting, dan itu nanti memudahkan pemerintah untuk melacak keberadaan mengalokasikan anggaran bantuannya. Iya. Dan kita sudah mulai ngajak mereka mikir, jangan mikir buat coba dijalanin dulu. Enggak buat kok. Ternyata buat gitu kan. Ternyata gimana akhirnya? Ini sudah berjalan berapa lama? Kalau dari pertama launch ini sekitar 2 bulan setengah, Mas. 2 bulan setengah cukup ya. Nah, tentu sudah mulai terlihat hasilnya pasti ya. Kalau ukuran kuantitatifnya belum ada, tapi psikologisnya itu yang sudah luar biasa. Salah satunya begini, saya melihat indikator kenapa itu memberikan dampak psikologis baik bagi masyarakat maupun pemerintah itu. Pak Bupati sendiri sudah mendeklar bahwa tahun depan Lampung Barat akan fokus pada pembinaan UMKM. Itu sudah dideklar seperti itu kan. Dan Pak Bupati sudah beberapa waktu lalu mengundang kami di semacam acara reward lah, apresiasi di salah satu kafe, yaitu salah satu itu memberi semangat. Beliau pegang satu produknya begini, ini punya si ini punya, beliau telateni satu-satu Pak. Kami beruntung punya pemimpin muda. Itu memang yang diharapkan itu kehadiran pemerintah ya, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Oke, sip. Berarti monggo Pak. Kurang manis ya? Enggak, sebenarnya. Dan kalau manis sudah kebanyakan nih dari manis. Enggak sih, saya kopinya malah yang kental itu. Oke, berarti memanfaatkan teknologi digital, akhirnya terwujudlah semangat go virtual. Semangat itu sebenarnya. Sebuah aksi karena dengan adanya go virtual jangkauannya lebih luas, lebih lebar, malah bahkan mendunia sebenarnya. Sebenarnya itu sudah tanpa batas. Gerakannya loh ya, go virtual itu sebenarnya tanpa batas itu, karena semuanya tersimpan di dalam cloud, semuanya data kita itu ada di cloud. Yang tadinya butuh data itu dalam bentuk fisik, file lemari, sekarang kan sudah ada, nggak ada batasnya gitu. Nah, dengan adanya go virtual tentunya kita tidak perlu effort ongkos keluar capek-capek ngeratangin warung, tetapi kalau kita di rumah meminimize low touch tadi, lihat di gadget kita, aku butuh ini, di mana ya? Si A kayak yang ini, lihat Facebooknya, lihat status WA-nya. Dan satu lagi ada Google, jadi mereka masing-masing bikin penanda letak, bikin akun bisnis Google. Penanda letak itu map ya, Google. Iya, di map, tapi itu bisa di-upgrade jadi akun bisnis, itu bisa jadi sama, dia punya fitur kayak Instagram, kayak Facebook, dia bisa posting menu, posting harga dan sebagainya di situ. Di Google bisa ya? Oh iya, bisa mereka. Jadi selain rajin-rajinnya bikin fotonya. Iya, itu satu. Karena bagi seorang, kalau saya kan tadi bilang tukang insinyur ya, kalau titik-titik spot-spot bisnis terpantau secara spasial pakai pemetaan, kita juga bisa bantu mereka memetakan persaingan. Karena dekat sini udah kebanyakan ini deh. Nah makanya kita dorong penyebarannya mana lagi perlu ini. Iya. Jadi memaksimalkan gadget ini juga bahan data untuk kita menentukan serangan kemana nih berikutnya. Pada saat di wilayah ini udah cukup crowded nih, pengusaha UMKM-nya. Kita wilayah mana yang perlu sentuhan nih? Ya saat ini kan concernnya ada di Lambar, tentunya di wilayah Lambar ini kayaknya. Nah terus kalau kos segala macam tadi sudah aman ya, sudah ya. Kos apa nih? Ya kos operasional tentunya. Kami sosialisasi patungan. Kami patungan siapa? Bukan Pemda tadi sudah aman belum? Kalau dari Pemda, karena Pemda kan itu harus melalui penganggaran. Oke, prosedurnya masih hubungan moral ya, sifatnya moral. Tapi kalau kami bergerak seandainya kemarin zona daerah kami nggak memasuki zona orange, sebenarnya kami sudah banyak relawan di berbagai wilayah itu sudah siap menyambut untuk menularkan semangatnya dan knowledge-nya. Bukan COVID-nya ditolakkan, jangan tuh. Iya, menularkan semangatnya. Iya. Zona orange sudah ada. Hari ini alhamdulillah kuning. Menurun. Ya artinya nggak ada transmisi lokal menurut. Iya. Sebenarnya itu ya
dari luar sebenarnya. Ya. Benar nggak? Ya. Oke, saya mesti membahas apa atau Mas Agus mau membahas apa nih sekiranya nih? Kalau saya tanya nggak banyak. Durasinya masih panjang kan? 3 menit lagi. Oh 3 menit lagi. Baik. Oke, jadi intinya gini. Ini pertama UMKM, kedua go virtual itu frasa yang kita angkat. Jadi UMKM ini insya Allah kami akan ikhtiarkan untuk jadi fondasi penyelamat. Salah satu upaya kita untuk bertahan di masa resesi. Kan sudah Menteri Keuangan sudah bilang kita resesi. Jangan sampai statement dari Menteri jangan sampai statement dari menurunkan semangat, semangat justru jangan justru jangan putus asa di sini. Jangan putus asa di situ justru kan. Boleh, fine. Saya pernah cerita di depan kawan-kawan. Saya pernah cerita di depan kawan-kawan UMKM, kisah nyata tentang cerita dan kisah nyata tentang pilot dan kopilot yang mendaratkan pesawat Airbus di salah satu bandara. Jadi kan pesawat itu kalau mau landing dia ada satu titik di mana dia nggak kalau mau landing dia ada satu titik lagi. Nanti tiba-tiba di titik itu terjadi badai. Nanti tiba-tiba di biasa sehingga si badai pilot ini nggak bisa sehingga si nggak bisa melihat landasan. Kan kalau pilot approach ke itu harus manual kan nggak bisa itu harus manual kan nggak bisa dia harus autopilot kalau dia dan si pilot itu karena dia tertutup kabut dan si pilotnya itu karena dia tertutup kabut dia nggak bisa tapi kopilotnya bisa tapi kopilotnya bisa dia melihat landasannya kelihatan landasannya di celah kabut yang sangat kecil di celah kabut yang sangat kecil tapi akhirnya dia bilang ke pilot let me handle tapi akhirnya biar saya belok kiri belok kanan dia masuk ke mendarat dengan alhamdulillah dia jadi pesan moralnya sebenarnya meskipun situasi jadi pesan moralnya dan kelihatannya dikepung dengan berbagai sudah nggak ada harapan sepertinya manfaatkan celah termasuk ini tadinya pemasaran masih sempit kita pasarkan produk UMKM ini walaupun kita pandemi produk UMKM ini walaupun kita pandemi kan dasar yang pandemi biasanya orang kebutuhan dasar yang pandemi nggak pandemi biasanya orang tetap butuh ngopi tetap butuh itu kenapa kita sasarannya ke UMKM itu kenapa kita sasarannya ke UMKM kenapa kita go virtual kenapa kita go virtual siapa tahu ada kaum punya yang rekeningnya nganggur biarpun dia hibernasi 2 tahun rekeningnya nganggur biarpun dia hibernasi 2 tahun beli produk-produk itu siapa tahu yang ingin beli produk-produk itu siapa tahu jangan bilang nggak ada dulu betul di Jakarta rekeningnya dia nganggur 3 tahun yang di Jakarta rekeningnya dia nganggur 3 tahun siapa tahu action kita ada action virtual sekarang action kita ada action virtual bagian sesuatu yang bisa karena betul action virtual karena daripada kita ilustrasi motivasi yang sifatnya harus tatap yang akhirnya harus bersentuhan kita minimize ini bentuk aksi virtual salah satu. Mudah-mudahan channelnya sampai juga jadi mudah-mudahan channelnya sampai juga jadi harapannya begitu sekali lagi dengan sekali lagi adanya podcast mengenai UMKM kali ini saya sampaikan di sini kesempatan mempromosikan produk-produk silakan nanti teman-teman saya kasih title hubungi email atau saya kasih title hubungi email atau proses editing oke terima kasih oke ada lagi terima kasih oke ada lagi masih satu hal banyak hal jadi terlalu singkat kalau saya percaya kalau kita kerjakan sesuatu itu dengan saya percaya kalau kita kerjakan sesuatu itu dengan passion daya itu kan akan berdatangan contohnya jenengan saya nggak kenal jenengan 3 jam lalu saya nggak kenal jenengan 3 jam lalu saya nggak kenal sama jenengan nggak ada yang mungkin saya ketemu sama di sana nggak ada yang mungkin kami sedang terus di sana itu tiba-tiba ketika kami sedang yang rendah silakan tadi ada di antara relawan kami yang sedang membangun ada di antara relawan kami itu yang layanan pesan antar seperti halnya sudah populer layanan di sana sudah ada bergabung dengan di sana sudah ada dan itu bergabung dengan saling menguatkan di sana atau mengikuti platform yang sudah ada tapi Kongen itu punya langsung platform yang sudah ada tapi Kongen itu punya langsung banyak anak-anak muda
Oke bos, Mbak Apa-apa, Rini, oke sebutin bosnya saya aja. sebut Mbak Rini. Oke, bos. Mbak Rini, oke bosnya saya sebut Mbak Rini. Oke bos ya. Iya, oke bos. Oke bos. Moda transportasi ini kayak ya. Gojek gitu. Moda Iya, transportasi Gojek dari Gojek. Iya, Iya, Nggak ada yang Gojek haram dari- di sini, sebutin apa Kita aja. nggak ada yang Mbak Rini haram saya di sini, endorse, sebutin Mbak Rini. apa Oke, aja. bos, ya. Mbak Rini saya endorse ya Mbak Rini. Oke bos ya. Jadi itu sumber dayanya tiba-tiba datang. Jadi itu sumber Itu daya dari ini tiba-tiba Bandar Lampung datang. Awalnya dari Bandar Lampung. Itu dari Bandar Lampung awalnya. Awalnya jadi Bandar Lampung lagi. ada salah satu. Ada nggak kisah-kisah yang menggembirakan lagi yang Ada sifatnya nggak bisa kisah-kisah yang memicu menggembirakan lagi yang sifatnya bisa memicu? Kan ini butuh kisah-kisah sukses nih supaya teman-teman. Kan ini butuh kisah-kisah sukses Aku mau nih, deh. supaya teman-teman juga. Kita baru memulai aku mau ini deh. 2 bulan setengah. Kita baru memulai ini 2 waktu bulan yang setengah. ya sangat Cukup singkat, singkat. cukup singkat tapi Ya, apa yang cukup bisa singkat, cukup singkat tapi bisa atmosfer positifnya itu mulai berkembang dan atmosfer ada hal yang terduga gitu bahwa dengan kita ada hal tergabung yang di satu terduga komunitas gitu. ternyata kita bisa saling tergabung di menyiarkan satu satu sama komunitas, lain. ternyata kita bisa Ada saling tukang menyiarkan jual satu bakat sama sayur lain. taliban dia Ada bisa tukang mempromosikan jual sayur bakat organik taliban, punya dia bisa pengrajin mempromosikan pegiat sayur organik punya punya pegiat pengrajin lainnya. pegiat Dan sebaliknya Kok bisa? pegiat lainnya. Dan Bisa. sebaliknya Kok bisa ayam bekakak? Iya, bisa, iya. kan dia Kok Jual ayam sayur? bekakak. iya iya karena ayam bakar Jual dilengkapi suat sayur. dengan lalapan iya sayur karena ayam organik. bakar Oh, dilengkapi produk dengan dari lalapan temennya. sayur. Ya, Oh, ada produk teman dari yang buka temennya. kafe Ya, karena lokasinya ada strategis teman yang sekali. buka Produk-produk kafe UMKM karena di sini lokasinya kumpulin di strategis kafe sekali. saya nanti saya Produk-produk di sini promosikan kumpulin di Nggak ada kafe persaingan, saya, ada nanti saya saling promosikan. Betul. Nggak Itu ada adalah persaingan, semangat. ada saling Semangat. Betul. eh, Itu adalah karena semangat. masa Semangat, pandemi eh, butuh semangat yang seperti itu. masa pandemi. butuh semangat Butuh saling semangat yang menguatkan seperti saling itu. Butuh semangat saling dan ternyata menguatkan. apa ya kita bentuk jaringan Dan ternyata kawan-kawan apa ya, kita ternyata bentuk jaringan bahkan produk-produk kawan-kawan sama pasar kita lokal aja tiba-tiba terserap konsepnya sama pasar lokal. tadinya karena nggak tahu Terserap saya nggak tahu konsepnya. loh situ tadi jualan Tadinya karena nggak tahu, Sekarang saya kita nggak tahu loh situ jadi tadi tahu jualan deh. apa. Sekarang karena kita ada di komunitas jadi tahu deh. Itu jualan menggembirakan, ini. Kabar gembiranya kan Dan di situ ya. Menggembirakan. Kabar gembiranya kan Efektif di situ. berarti kan dengan pola go virtual Efektif ini. berarti kan Tidak dengan mengurangi pola go virtual ini yang tidak mungkin itu mengurangi butuh adaptasi semuanya. ya Nggak mungkin itu ada butuh angka satu kalau semuanya. tidak dimulai. Nggak mungkin Betul ada nggak? angka 1 kalau Siap. tidak dimulai. Betul nggak? Ada lagi? Sip, Cukup? Mas Agus. Sip. Thank Ada you. lagi? Cukup? Cukup. Sukses ya. khawatirnya ganggu jadwal sampai kalau diceritain sampai jam Khawatirnya 12. ganggu jadwal sama kamu diceritain kayaknya sampai jam Apa di 2. luar rekaman aja? Oh iya